Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Di suatu pagi yang sibuk di stasiun kereta Washington DC, seorang pria memainkan biola layaknya musisi jalanan. Kebanyakan orang hanya berjalan melewatinya tanpa sedikit pun menoleh. Dari 1.000 orang lebih yang melewatinya, hanya 7 orang yang menonton sebentar. Dalam waktu 45 menit, pria ini berhasil mengumpulkan sekitar $32 dari 27 orang. Tidak banyak yang menyadari bahwa ia adalah Joshua Bell, salah satu pemain biola terbaik dunia. Biola yang ia mainkan saat itu pun adalah Stradivarius buatan tahun 1713 yang harganya sangat fantastis. 2 hari sebelumnya, Joshua Bell baru saja menggelar konser dengan harga tiket $100 per lembar dan habis terjual. Orang yang sama, musik yang sama, dan biola yang sama, hanya tempatnya saja yang berbeda, tetapi membuat Joshua Bell tidak dihargai sebagaimana mestinya. Demikianlah manusia biasanya, menghargai orang lain setelah mengenalnya sebagai orang yang berprestasi atau orang yang terkenal, bukan orang-orang yang biasa saja. Kedua, menghargai orang lain setelah mengetahui bahwa orang tersebut punya jabatan, punya kekuasaan, bukan orang-orang yang tidak jelas statusnya. Ketiga, menghargai orang lain setelah melihat bahwa orang tersebut berasal dari lingkungan mewah atau elit, bukan dari kawasan kumuh. Berbeda dengan manusia, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Inilah hukum terutama yang kedua untuk kita lakukan, yang dikenal sebagai hukum kasih. Kalau kita diminta untuk mengasihi keluarga sendiri, pasangan hidup kita, anak-anak, orang tua, saudara-saudara baik sekandung maupun seiman, tentu dapat dimengerti dan kita akan berusaha untuk melakukannya. Tetapi bagaimanakah caranya untuk kita dapat mengasihi orang yang baru kita kenal, orang yang baru kita temui, atau orang yang hanya berpapasan secara tidak disengaja? Bolehkah kita mengenyampingkan hukum tersebut? Jawabannya, kita harus tetap berusaha memenuhi ketentuan hukum kasih yang diajarkan Yesus kepada semua manusia. 1 Petrus 2 ayat 17 berkata, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Ayat ini dapat dijadikan pedoman untuk kita belajar melakukan hukum kasih tersebut. Pertama, hormatilah semua orang. Alkitab mengajarkan bahwa menghormati atau menghargai orang lain adalah wujud nyata dari kasih kita. Kita menghormati orang lain ketika kita tidak mengutamakan diri sendiri tetapi menganggap orang lain lebih utama. Kita mau menyapa atau memberi salam terlebih dahulu tanpa memandang status sosialnya. Kita tidak menganggap rendah seseorang dari hanya penampilan atau apa yang dimilikinya. Kita tidak mencibir ketika seseorang melakukan kesalahan dan sebagainya. Menghormati semua orang berarti kita mengakui bahwa semua orang diciptakan Tuhan dalam gambar dan rupa Allah. Kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Tuhan juga memerintahkan untuk mengasihi saudara kita. Bukti kasih akan terlihat dalam tindakan kita, saling peduli, saling memperhatikan, saling menolong, saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun, dan tentu saja saling mengampuni. Mengasihi saudara-saudara kita berarti kita sedang membangun komunitas. Berarti rasa takut yang membuat kita menjauh dari Allah atau takut karena Allah dapat menghukum kita, tetapi lebih kepada rasa hormat dan kasih kepadanya. Ketika kita hidup dalam rasa takut kepada Allah, maka kita akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita tidak mudah terjerat dalam dosa. Takut akan Allah membuat kita bersikap positif dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan
sehingga tidak mendukakan hati Tuhan. Keempat, hormatilah raja. Raja atau pemimpin adalah orang-orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas keberadaan kita dan wilayahnya. Tuhan sendiri yang menempatkan mereka atas negara atau wilayah di mana kita berada. Tuhan mau kita memiliki karakter itu karena kepala negara membuat peraturan supaya negaranya tertib dan supaya rakyatnya makmur. Dengan bersikap hormat kepada pemimpin, maka kita sedang menunjukkan teladan yang baik bagi orang lain. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, marilah kita menghormati sesama dan mengasihi saudara-saudara kita, serta hidup dengan takut kepada Allah dan menghormati pemimpin. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menjadi saksi kasih Tuhan, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik bagi sesama. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Merdeka!